Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam Rema Pagi yang menjadi kekuatan dan yang senantiasa memperbaharui kehidupan saya dan saudara. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang boleh Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah melindungi. Sehingga pagi hari ini kami boleh menikmati sinar Tuhan yang begitu indah. Bapa yang baik, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, rema dalam kehidupan kami yang mengatur, yang menuntun sehingga kehidupan kami boleh berjalan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pada saat ini saya mengajak kita semua membaca kitab Daniel pasal 6 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Di bawah judul perikop Gua Singa. Saya akan membaca bagi kita. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh orang Persia itu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, berdasarkan nats yang sudah kita baca bersama, saya mengangkat satu tema, yaitu perbuatan dan keberanian yang memuliakan Allah. Sekali lagi, perbuatan dan keberanian yang memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, membaca seluruh teks pasal 6 ini mengingatkan kita kepada satu tokoh yang unik dan penting di dalam kitab ini, yaitu Daniel. Berbicara tentang gua singa, kita akan selalu memikirkan tokoh Daniel dan bagaimana ia pada akhirnya selamat dari cengkaman-cengkaman singa. Nah, kita flashback ke belakang. Kita lihat sekilas ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25 mengisahkan bagaimana seorang pemuda yang bernama Daniel dari suku Israel ini diangkat menjadi salah seorang dari 3 pejabat tinggi dari pemerintahan Darius pada waktu itu. Dan lebih lagi, ternyata Daniel ini begitu spesial dan posisinya itu bahkan lebih tinggi dari pejabat lainnya, dan bisa dikatakan dia itu orang nomor 2 setelah Darius. Tentu orang-orang di sekitarnya iri kepada Daniel.
Dan pada akhirnya Bapak Ibu, mereka mencari celah untuk dapat menjatuhkan Daniel. Dan ada saja celah yang mereka pergunakan adalah kesetiaan Daniel di dalam beribadah. Jadi di dalam peribadatannya mereka mengajukan kepada raja supaya memberikan perintah tidak boleh menyembah kepada Allah manapun kecuali kepada raja. Dan ketika melanggar maka dia akan dibuang ke gua singa. Tentu perintah ini tidak menggentarkan hati Daniel sama sekali. Ketika membaca ayat 11 menunjukkan bagaimana Daniel santai aja menghadapi isu, bukan hanya isu tapi perintah semacam itu. Karena baginya kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada harus taat kepada manusia. Kembali kepada tema perbuatan dan keberanian yang memuliakan Allah. Pertanyaannya, perbuatan dan keberanian apa yang telah dilakukan oleh seorang Daniel sehingga boleh memuliakan Allah? Jelas di dalam pasal 26 sampai pasal 29 merupakan suatu hasil kesetiaan daripada seorang Daniel sehingga ia boleh memuliakan Allah, bahkan membuat semua orang percaya kepada perbuatan dan keajaiban yang sudah dilakukan oleh Allah atas hidup Daniel. Hal yang pertama, Daniel menjadi hamba yang setia. Jadi menjadi hamba yang setia ini kita lihat di dalam kesehariannya. Bagaimana Daniel dengan sangat jujur menjadi hamba yang setia kepada Darius. Dia melakukan segala sesuatu tanpa melakukan kesalahan. Dia melakukan semuanya dengan baik, dengan benar, dengan tepat, dan dia setia kepada Raja Darius, sehingga Raja Darius pun begitu mengasihi seorang Daniel. Terlebih lagi kepada Tuhan, dia menunjukkan kesetiaannya yang begitu kokoh. Hal yang kedua, yaitu Daniel tidak gentar terhadap ancaman yang mengganggu ibadahnya, hubungannya, relasinya dengan Tuhan. Peraturan yang bahkan mengancam nyawanya sekalipun tidak membuat dia gentar, tidak membuat dia berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah contoh yang begitu luar biasa. Bagaimana kita mampu bertahan dengan iman kita kepada Tuhan ketika sudah ada larangan, ketika sudah ada ancaman yang merenggut nyawa kita. Daniel menjadi tokoh yang memberikan teladan, kesetiaan, dan juga mampu mengambil satu keputusan penting dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, iman Kristen tetap iman Kristen. Aku tidak akan goyah. Dapatkah kita seperti yang dilakukan Daniel? Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahkan saya jawab dalam diri masing-masing. Kesetiaan daripada Daniel ini sangat-sangat membuat hati kita tercengang dan memberi pelajaran yang begitu baik bagi kita. Hal yang ketiga, keberanian yang tunduk kepada Tuhan. Keberanian Daniel tunduk kepada Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia sudah melihat bagaimana dia akan dimakan oleh singa-singa yang kelaparan itu. Tapi demi Tuhan, demi menjaga imannya kepada Tuhan, dia
akan menghadapinya. Jadi dia bukan seorang pengecut, dia seorang pemberani, mampu menghadapi persoalan karena dia percaya bahwa di sisinya ada Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan ingin menunjukkan karyanya. Ketika Tuhan membiarkan Daniel mati, maka Tuhan ingin menunjukkan karyanya. Yang ada di dalam pemikiran Daniel hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya ketika membaca ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29, itu merupakan perintah dari Darius bagaimana dia menyebarkan ke seluruh negerinya pada waktu itu. Percaya kepada Tuhan Daniel karena dia membuat keajaiban. Percaya kepada Allah Daniel karena Allah Daniel menunjukkan kehebatannya. Tidak ada Allah yang hebat selain daripada Allahnya Daniel. Melalui perbuatan dan keberanian yang ditunjukkan oleh Daniel memuliakan nama Allah yang dimasyhurkan oleh Raja Darius. Maukah saudara, Bapak Ibu, untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan pribadi lepas pribadi? Jawaban dalam diri kita sendiri. Saya rindu, Bapak Ibu, saudara-saudari, bahkan saya, menunjukkan dalam perbuatan kita, keberanian kita, memuliakan nama Allah. Jadi, mari kita memeriksa diri, apakah perbuatan kita selama ini untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuliakan diri sendiri atau untuk mempermalukan Tuhan? Jadi, karena itu, mari membenahi diri dan marilah jadi bijak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, menguatkan kami, dan biarlah Bapa kami boleh menunjukkan melalui sikap perbuatan kami, keberanian kami, dan dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah hari ini boleh kami jalani dengan baik, penuh sukacita dan semangat, dan kehidupan kami boleh mencerminkan Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin. Shalom.